Oh, cek. Bening-bening nih. Sehat Bu. Kumaha dagang? Oh damang, alhamdulillah. Dagang banyak ya. Biar pada laris dagangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Para ulama, para kiai, para muallim, para masyayikh, para ustadz, para ustadzah, pimpinan pondok-pondok pesantren, masjid, musola, majelis ta'lim, pimpinan Nahdlatul Ulama, para tokoh sesepuh, aparatur pemerintah, para RT, para RW, kepala desa, camat, bimas, babinsa, kapolsek dan ramil yang kita hormati dan kita banggakan. Sahabat saya Kang Zai, terima kasih Kang Zainuri. Alhamdulillah sekaligus milad kopit tuh dia tuh syukuran 5 tahun kopit kafe sekaligus santunan 100 anak yatim. Tepuk tangan untuk kopit. Semoga Kang Zai beserta keluarga sehat, berkah, dan diberikan selalu rezeki yang bertambah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat saya Ustadz Agus Idwar, di saat banyak laki-laki mendua, Ustadz Agus kini menduda. Mungkin di sini di lapangan patrol ada nenek-nenek. Jangan neneknya yang maju, cucunya. Kalau neneknya takutnya 6 hari Ustadz Agus meninggal dunia. Ustadz Syarif, terima kasih dengan program Sakuin 1 juta Al-Quran untuk santri Indonesia. Semoga program ini menjadi amal jariah untuk kita semua yang ikut andil di dalamnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, kita semua masyarakat Indramayu, semoga hari ini kita yang berkumpul Allah kumpulkan lagi nanti di surga. Amin ya robbal. Saya datang bersama dengan istri muda saya, Bu April Jasmine. Sebab yang tua itu bukan istri saya. Yang muda baru bini saya. Semoga Bu April ketularan solehahnya. Alhamdulillah, kita bersyukur di hari yang penuh kebahagiaan ini, milad yang kelima 5 tahun kopi-kopit Kang Zai, dan insya Allah ada juga dapur MBG. Selamat, sukses, semoga anak-anak Indonesia juga diberikan kecerdasan dengan makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Kita bersyukur kepada Allah karena hidup ini mahal. Mahal apa murah? Berapa harga kehidupan? 2021 ibu saya masuk rumah sakit karena diabetes, gula. Ibu punya gula? Kopi ada? Bukan gula itu maksudnya, diabetes ya. Minum obat banyak sampai kemudian insulin. Dengan izin Allah ginjalnya hancur. Kemudian cuci darah. Sekali cuci darah 1.500.000. Seminggu 2 kali nyuci. Sebulan berarti 12 juta. Kalau nggak dicuci meninggal. Mahal nggak berarti kehidupan? Baru cerita ginjal yang rusak saja sebulan harus mengeluarkan 12 juta. Ada nggak di sini yang bayar 12 juta buat hidupnya? Ada nggak? Sehat semua mudah-mudahan, amin. Tidak lama kemudian ibu saya meninggal dunia. Lalu 5 hari menyusul ayah saya. Entah mungkin kepikiran kali sama istrinya, udah duluan wafat. Pas saat itu lagi COVID, saya keingetan COVID, inget COVID jadinya. Ini
Kopi-kopit Kang Jai emang pas kopit waktu itu. Oh pantes, jadi mengenang saya nih. Nah ini kopinya ntar saya cobain nih. Kopi-kopit jadi mengenang ayah dan ibu saya. 5 hari di rumah sakit, kemudian wafat. Jadi 11 Juli 2021 ibu saya, 16 Juli disusul ayah saya. 5 hari menikmati hidup itu hampir menghabiskan 1,6 miliar. Wow, 1,6 miliar. 5 hari hidup 1,6 miliar. Ibu sudah berapa tahun hidup di dunia? 50 tahun. Coba dibagi, kalau harus bayar berapa triliun kita habiskan untuk kehidupan. Uangnya nggak ada, makanya dikasih gratis oleh Allah Subhanahu, sehingga kemudian Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau ada manusia yang mau coba menghitung-hitung nikmatnya Allah, pasti manusia itu tidak sanggup menghitungnya. Kalau menghitungnya tidak sanggup, apalagi disuruh tuh. Saking mahalnya kehidupan, ibu bilang, waduh, duit dari mana tuh kalau saya harus bayar 5 hari 1,6 miliar. Makanya dikasih gratis oleh Allah. Mumpung sehat, mumpung murah, mumpung gratis, manfaatkan untuk beramal soleh. Nanti kalau sudah sakit, mau sholat susah, ngambil wudhu payah, silaturahim tidak kuat, mau umroh belum tentu sanggup, mau berangkat haji mikirin usia dan penyakit. Maka mumpung sehat, alhamdulillah, kita semua hari ini kumpul di lapangan patrol ya. Pulang dari sini bawa pahala banyak. Berapa pahala yang diberikan oleh Allah kata Nabi? Setidak-tidaknya kalau kita ambil satu riwayat dari Nabi, kalau ada orang duduk di majelis ilmu, duduk aja dia sambil makan, sambil minum, sambil ngobrol lagi, sambil tidur-tiduran ya, pulang dari sini bawa pahala 1000 rakaat sholat sunnah. Duduk di majelis ilmu kata Nabi lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Coba kita duduk dari jam berapa tadi? 8, 9, 10, 11, 3 jam. Ada nggak yang sanggup 3 jam 1000 rakaat? Kalau sanggup Kang Jai mau kasih duit 20 juta katanya, ditungguin selama 3 jam. Sanggup nggak 1000 rakaat? Kita sholat tarawih aja nyari imam yang ngebut ya, padahal cuma 23, tapi kita cari yang imamnya nggak pakai rem, mus. Itu aja 1 jam paling 23 rakaat. Kalau 3 jam nggak nyampe 100 rakaat. Tapi duduk di sini, insya Allah pulang dari sini bawa pahala 1000 rakaat sholat sunnah. Amin. Enak nggak ngumpul di sini? Itu yang pertama. Syukuri nikmat Allah. Mumpung masih sehat, mumpung dikasih kuat, mumpung masih diberikan tenaga oleh Allah, perbanyak silaturahim, perbanyak amal soleh. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bagaimana orang-orang yang tahu berterima kasih,
yang paham tentang arti syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau dia berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, sekurang-kurangnya sholat fardu jangan diting. Aqimish sholata lidzikri, dirikan sholat kata Allah, itu tanda kalau dia pandai berterima kasih. Bu, kalau ibu dikasih duit 1 miliar mau, tapi matanya dicopot, mau nggak? Berarti mata ini lebih mahal dari 1 miliar. Betul. Kapan kita mensyukuri nikmat mata? Mau tidur masih baca doa nggak? Apa doa tidur? Kenapa orang tidur harus ingat Allah? Satu, tidur itu enak, bisa merem itu enak, ngantuk itu enak. Ada orang nggak bisa tidur, namanya insomnia. Jadi ibu besok kalau namain anak jangan namanya insomnia. Siapa namanya? Nia. Nama panjangnya insomnia. Itu artinya orang susah tidur. Berobat ke psikiater, minum obat. Ada yang sebulan 15 juta, ada yang berobat untuk bisa tidur enak 20 juta. Obatnya keras-keras. Coba orang patrol, ada nggak ya buat tidur sampai 15 juta keluar duit sebulan? Saking nikmatnya azan subuh nggak kedengeran, saking nyenyaknya sholat subuh jam 8 pagi, pura-pura campur duha. Biasa pakai kunut, kalau pakai kunut takut malu, masa kunut jam 8? Paling nggak nyamar-nyamar duha kali itu duha, padahal subuh. Ya Allah ya Karim, nggak perlu kita minum obat untuk bisa tidur cepat, dan diberikan oleh Allah nikmat yang gratis. Seneng nggak? Begitu bangun tidur seneng nggak? Nggak jadi mati. Sebab kata Quran itu orang tidur sebetulnya mati, tapi dikembalikan lagi oleh Allah ruhnya dan dia hidup lagi. Coba kalau benar-benar meninggal dunia pas lagi tidur, mana utang belum kebayar, baru aja ngutang tadi ya, begitu bangun buset belum, orang bangun innalillahi. Begitu bangun yang dicari Allah atau handphone? HP. Nanti HP ku mana HP ku mana? HP yang dicari, bukan Allah yang sudah memberikan nikmat bisa bangun, bisa ibadah, dan bisa kembali melihat dunia. Betul apa betul? Bu, pegang coba dadanya sebelah kiri. Ada apa itu? Nenek, bukan. Ngaco nih ibu-ibu nih. Bukan itu yang saya maksud. Itu mah saya tahu. Bukan itu. Nih, coba rasakan denyutnya. Suara apa itu? Suara saya. Parah nih hadroh nih dia.
suara jantung. Suara saya. Ceritanya suara jantung, ceritanya. Coba kalau jantungnya istirahat 15 menit aja karena capek, kira-kira pindah kemana kita? Pindah ke sono, no, ada kuburan tadi saya lihat. Iya, pindah ke situ, nggak ada di lapangan lagi kita, pindah kita ke alam barzah. Ya Allah, dari mulai bayi dalam kandungan sampai hari ini jantung terus bekerja, tidak istirahat. Coba kalau capek udah istirahat dulu 15 menit, modar ini udah. Betul nggak? Tapi giliran kita ibadah, sehari cuman 5 waktu. Subuh, kesiangan, zuhur, asar, maghrib, isya. Waduh, bablas iki salate. Allah kasih kita jantung nggak pakai istirahat, padahal jantung ini berzikir, paru berzikir, ginjal berzikir, otak berzikir, semua makhluk di dunia ini dan di alam semesta ini semua berzikir kepada Allah Subhanahu. Patuh menjaga stabilitas atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap hari dari mulai dalam kandungan jantung berdetak sampai hari ini belum istirahat, sementara kita sholat yang cuman 2 rakaat, yang cuman 4 rakaat, maunya istirahat terus. Mau istirahat terus? Bersyukur kepada Allah masih dikasih jantung. Bu, pernah kentut? Ibu kalau kentut seneng nggak? Ibu seneng, teman menderita. Bu kalau kentut lihat-lihat orang apa? Udah di majlis lagi ngumpul kentut aja. Udah kentut temennya ngikut lagi. Agak basah nih. Mencret. Ibu, aduh gatal gue. Bu, maaf ya, kan kelihatannya gue mah kalau makan iya bersyukur gitu ya, kalau minum bersyukur. Kentut masa bersyukur? Coba kalau bersyukur pernah nggak pas kentut ngomong alhamdulillah? Ayo, alhamdulillah. Begitu kentut, teman kebauan nih, brengsek nih, makan bangke kali ini orang. Ini di hati kita, rasain lu makan tuh nasi goreng pete gua tadi pagi. Wah parah. Coba kalau nggak dikasih lancar kentutnya oleh Allah, ayo sekali sedot angin, 5 juta. Kentut 5 juta, sedot angin. Yang murah tambah angin 2.000. Ya itu tukang tambal ban 2.000 masih ada. Iya nambah angin itu. Tapi kalau sedot angin, masya Allah 5 juta. Ibu kentut berapa kali sehari? Lah banyakan kentut daripada sembayang ya Bu. Buset dah. Ibu makan apa sih kentut mulu? Nggak kehitung kata dia. Lah banyak itu nggak kehitung. Lah sholat masih kehitung 5 waktu. Lah dia kentut nggak kehitung. Lah banyakan kentut daripada sembayang. Bu, Lembah Jasmin mah udah sering. Iya, dibilang berkah ini.
Ibu yang nanya, saya yang dituduh. Oh, dia nanya dong, saya jawab, oh itu cerita sendiri ya. Lah, langsung nuduh. Jangan suka nuduh sesuatu yang benar. Ya Allah ya Karim. Bu, maaf ya, itu baru kentutnya. Ini ibu apa polos-polos banget sih? Itu baru kentutnya. Belum mencretnya ya Pak. Lu kalau mencret mah sakit. Ah, jangan mah. Lu. Ya Allah ya Karim. Bu, itu kan kotoran ya. Kebayang nggak kalau kotoran terus? Ya makanya sesuatu yang masuk sekalipun bersih jangan sampai jadi penyakit, harus dikeluar. Cari duit halal, dapat duit halal, tapi kalau tidak bayar zakat jadi kotor. Kalau tidak mau sedekah jadi kotor. Kalau pelit jadi kotor. Walaupun duitnya halal, tapi di situ ada hak orang lain yang kalau disimpan nanti hartanya jadi kotor. Walaupun kita makan makanan yang halal, tapi kalau nggak dikeluarin maka akan menumpuk segala kotoran dan akhirnya jadi penyakit. Orang dulu ulama-ulama kita salafun sholihin itu, maaf ya, kalau habis buang air besar lalu kemudian ambil wudhu dan mencari tempat untuk melakukan sujud. Tuh, Bu, Ibu kalau habis berak sujud nggak? Lagi Bu mencret mulu sih ngomong, gua berak sekalian nih. Mungkin lebih seneng gitu kalau di sini ya, plos-plosan ya. Iya, kalau BAB kayaknya gimana ya? Buang air besar, ntar ibu bilang pemborosan lagi buang air. Iya, kok buang air Pak Ustadz, itu pemborosan. Langsung dia bilang mencret, berak. Nah itu yang paham dia. Iya dah, saya ngikut aja ya Bu ya. Bu, ada nggak kita langsung sujud habis buang air besar lalu kita berterima kasih kepada Allah? Nggak ada. Boro-boro sujud cebok, jangan-jangan kagak lagi nih. Awas lu kagak cebok bawa sembayang lagi. Orang sembayang di mana-mana bau buhur. Ini kenapa bawa toka ini masjid? Awas macam-macam ya. Bu, seneng gak dikasih sehat? Kelihatannya sepele. Iya ya, urusan kentut, urusan itu banyak orang nggak, aduh jarang itu ngucap alhamdulillah tuh. Tapi begitu dikasih sakit oleh Allah, habis duit itu. Betul nggak? Ada orang jual sawah, jual rumah, jual motor, jual mobil, jual aset hanya karena urusan nggak bisa buang angin, hanya karena urusan nggak bisa bersyukur kepada Allah. Nih milad tasyakuran tuh ya bukan hanya buat kopi-kopi, tapi mengingatkan kita semua atas segala nikmat Allah yang banyak bahkan tidak terhingga. Alhamdulillah. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur karena masih diberikan nikmat iman, Islam ya. Nikmat iman Islam itu nikmat mahal. Kenapa bersyukur jadi orang beriman, bersyukur jadi orang Islam? Alhamdulillah, paling tidak kita punya tiket masuk sorga. Mau masuk sorga? Mau kapan berangkat? Ya, kirain mau besok kali. Ya,
kapanpun berangkat semoga siap. Amin. Nggak ada yang tahu soal umur, nggak ada yang tahu soal usia. Saya punya teman ada Poalpa umur 38 udah wafat meninggal dunia. Itu ramai sekali orang tahlilan di rumahnya. Setelah itu banyak cerita-cerita kalau Poalpa banyak melakukan kebaikan kepada orang. Kelihatannya modelnya begitu manusianya, begitu orangnya, tapi ternyata di balik itu ada amalan-amalan tersembunyi yang kita tahu setelah meninggal dunia. Maka orang beriman perbanyak amal soleh. Wal asri innal insana lafi illalladzina amanu watawasau bis sadaqallahul azim. Iman kalau mau beruntung, iman harus punya kalau tidak mau rugi. Yang kedua, amal soleh. Yang ketiga, saling menasehati. Yang keempat, bersabar dengan apapun yang sedang kita jalani. Alhamdulillah. Nah, ini di belakang ada Bu April. Bu April, sini. Boleh nggak Bu April saya ajak maju ke depan? Boleh ya? Di sini enak kali, di bawah ya. Oke. Ayo. Ongkreh, engger. Ongkreh, engger. Ayo April. Ongkreh, engger. Banser, terima kasih. Alhamdulillah. Ayo Bu April. Masya Allah. Ini kita mesti turun melihat. Ngerjain banget. Makasih Banser. Ngerjain banget Ustaz Somad, Masya Allah. Ya udah dipegang sama Caca, biarin aja. Alhamdulillah. Nih lihat nih, kamu bisa lihat mana generasi skincare, mana generasi press care. Agak-agak pedes nih. Ya Allah. Kelihatan yang press care sama skincare. Ya, dia bawa bener. Lah itu kan masih skincare harusnya. Iya, ini buat emaknya, obat tuh panas-panasin tetangga obat. katanya. Masya Allah. Buat panas-panasin temennya. Bu, saya mau ngajak ngobrol Ibu, tapi saya mau jualan dulu, boleh nggak? Wes, harus dong. Dagang itu kan sesuatu yang mulia Bu April. Iya. Bu April mau dagang apa sih? Ini. Oh, dagang sebelah Cosma. kanan sama kiri ada. Ini lagi viral nih ya Cosmanya Bu Cosma, April. Bu. Jadi Cosma ini Masya Allah ya Bu, ini air pH tinggi 9+. Coba mana bawain satu botol. Satu botol aja, coba Bu April mau lihat biar ibu bisa ngelihat. Sama nanti siapin anak-anak 10 orang ya. Oh 10 orang mau diapain? Mau disiram? Oh dikasih duit? Hah? Bagi-bagi kebahagiaan. Oh bagi-bagi kebahagiaan. Walaupun gak besar, yang penting anak-anak senang. Nah ini Cosma nih Bu, bentukannya nih 600 mili tuh. Udah ada label halal, BPOM, SNI dan 100% Indonesia. Legal diberikan oleh negara. Dan secara lab dinyatakan healthy water. Kenapa saya bikin ini Bu? Karena awal 2024. Sebentar Bu April, ini sudah ada yang mau beli aja. Emang harganya berapa beli aja itu orang? Satu botol harganya 15.000 nih, 600 mili. Tapi kalau beli 4 harusnya 60.000 ya. Jadi 50.000 diskon. Kalau beli satu dus harganya 150.000 isi 12 ya. Kita ngomongin manfaatnya dulu nih. Jadi awal itu saya bikin Cosma ini karena ibu saya waktu itu lumpuh mendadak Bu. Tuh lumpuh. Ada yang lumpuh di sini? Enggak ya? Jangan sampai lumpuh. Jadi ibu saya itu udah 70 tahunan, lumpuh mendadak, bukan stroke ya Bu. Nah saya tanya ke dokter, memang diperiksa secara lab gulanya tinggi, kolesterol tinggi, darah tinggi juga. Ada nggak yang di sini gulanya tinggi? Ada. Darahnya tinggi. Ada itu. Kolesterol tinggi. Ada. Asam urat tinggi. Lengkap. Asam lambung. Ada semua. Jadi ada di sini lengkap. Ya. Pokoknya penyakit begituan mah ada aja udah. Asam ketek? Ada juga itu. Ada juga. Siram aja kalau asam ketek mah Bu April. Nah,
Jadi itu saya tanya ke dokter, kok bisa tiba-tiba lumpuh? Enggak Bu, ini kan sebenarnya tubuh ini kan Allah ciptakan dengan sangat cerdas. Sebenarnya udah ada tanda-tandanya. Kayak ibu-ibu, bapak-bapak duduk di bawah gini, begitu bangun lututnya sakit. Ada nggak yang begitu di sini? Ada tuh, mulai sakit saya lihat tuh, glosor. Awalnya begitu, diabaikan. Nah, itu udah ditutupin. Iya, ditutupin. Padahal sakitnya di dalam ditutupin. Mau ngapain ditutupin? Oh ya. Jadi diabaikan. Nah, akhirnya ibu saya ke dokter ortopedi, bisa jalan lagi nggak dok? Bisa. Disuntik 7 kali, harganya 70 juta. Waduh. Mahal nggak Bu? Mahal Bu April. Kalau di sini 70 juta buat beli apa? Beli sawah bisa. Bisa. Rumah masih bisa. Tapi beli gelang bisa. Tapi 70 juta itu cuman buat nyuntik nenek-nenek. Ya kan mertua saya udah nenek-nenek, iya 78 tahun mama. Bener, cucu 24. Bener Bu, soalnya anaknya 10. Iya. Anak 10. Satu orang nyumbang 5, nyumbang 4. Lah banyak itu cucu. Alhamdulillah. Iya benar-benar. Nah, udah kayak gitu Bu, akhirnya bisa jalan Bu habis suntik pakai tongkat. 6 bulan setelahnya lututnya sakit lagi. Saya tanya sama dokter. Jadi yang pertama nih ibu-ibu yang udah pada umur ya. Pertama makanannya dijaga. Ikan asinnya bisa 2 minggu sekali bisa? Iya. Jangan sekali makan sekilo, jangan. Iya, bagus kalau jarang makan. Terus udah gitu juga dokter bilang ganti airnya dengan air pH tinggi. Makanya saya pengen kasih yang terbaik buat orang tua saya bikin Cosma ini air minum 9+. Jadi tujuannya berbakti pada ibu. Betul. Nah, selanjutnya biasanya kalau main ke rumah saya kasihin tuh Bu Cosma. Ini banyak nih Bu, teman saya yang gulanya tuh hampir 500, yang dia sebelum makan suntik insulin dulu di perutnya. Ada yang sudah insulin? Belum ya di sini mah. Udah ada itu Ibu Haji. Oh ada. Iya. Enggak insulin. Enggak, jangan sampai. Iya, jadi insulin tuh Bu, padahal umurnya masih muda, belum sampai 40 tahun. Akhirnya dia minum itu, kelihatan nih Bu, kalau ada keluhan biasanya minum 1 botol aja tuh bolak-balik ke toilet. Ada yang buang air kecil terus karena di detox. Jadi 3 hari pertama di detox. Nah, saat di rumah saya dia bilang ini minumannya enak, boleh nggak minta? Boleh sedus. Dia makin ngerasa enak lagi, akhirnya dia bilang saya beli aja. Sehari minum 3 Bu, 2 minggu alhamdulillah gulanya udah turun di 120. Masya Allah. Dan udah nggak insulin lagi. Kemarin syukuran berangkat ke Mekah sekeluarga. Umroh sekeluarga karena udah sehat nggak insulin. Ya, nah di Pasuruan juga ada Bu. Jadi udah stroke, bibirnya menyon. Kalau di sini menyon bahasanya apa sih Bu? Oh sama ya? Sama. Menyon, pelo, airnya pelo. Iya, menyon, suaranya pelo ya. Akhirnya minum Cosma 4 hari, alhamdulillah bibirnya balik Bu. Normal lagi. Syaraf-syarafnya tuh lentur lagi, terus ngomongnya udah lumayan jelas. Alhamdulillah. Nah ada Ustazah Mutia di Tangerang, dia itu ada batu ginjal Bu. Jadi 3 titik. 3 titik batu ginjal, 1 udah dioperasi, 1 di laser, 1-nya lagi dokter bilang alternatif aja deh karena badan kasihan kan, udah tua, kena sinar, kena operasi gitu. Akhirnya dia ketemu saya, dia minum Cosma. Hari kedua minum Cosma Bu, buang airnya keluar darah. Beserta dengan batu-batu kecil katanya ya. Iya, jadi batu-batu pasir kecil keluar. Dan besoknya udah normal lagi. Alhamdulillah dia bilang sampai sekarang udah nggak sakit pinggangnya. Alhamdulillah. Mana anak kecil 10 sini. Mana sini anak kecil 10 aja. 10 biar pada sehat. Tong sini Tong. Itu emak gede, itu mama gede. Emaknya jangan. 10 aja anaknya. Sini nak. Emak gede, anak kecil 10 aja. Dah 10. Dah stop. Cukup. Oke. Dah cukup. Iya. Sini sayang. Dah sini. Iya, oke. Saya sambil mau cerita ya Bu. Iya, sini. Kenapa saya ngumpulin anak-anak begini? Sini, anak sayang. saya yang 7 tahun. 7 tahun 2 orang nih anak saya kembar. Saat ini lagi mondok Bu. Mondok di pesantren An-Nur Bulu Lawang Malang. Masih kecil ya Bu, 7 tahun ya Bu. Kelas 2 SD. Bener. Saya pondokin karena saya sadar betul hari gini ngurus anak musuhnya itu teknologi, betul Bu? Betul. Kita nggak bolehin nonton, marah anaknya.
kita jauhkan dari handphone. Yang lainnya pada megang handphone, ya Bu. Jadi serba salah, akhirnya saya titip. Alhamdulillah sekarang udah nggak nonton TV, nggak main handphone, tertib ikut kegiatan di pondok. Doain ya Bu, biar betah anak-anak saya di sana. Amin. Biar jadi bisa penerus para kiai, biar bisa anak-anak kita semua nih nanti kelak ya soleha bisa jadi pemimpin bangsa ini ya Bu, yang amanah, yang mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Amin ya Allah. Alamin. Jadi kalau ngelihat anak kecil tuh saya ingat anak saya di pondok, tapi kalau ngelihat anak perempuan saya hampir lupa sama yang di sebelah saya. Jadi Bu, ini anak-anak kita jagain ya Bu ya. Jagain ya. Biasanya saya kalau misalkan sebelum tidur ya, anak-anak saya kasih pilotok. Ibu tahu nggak tai lotok? Apa? Bukan tai lotok. Apa? Oh, pilotok. Pilotok. Apa itu? Pilo itu bantal. Bantal? Kalau itu bicara, jadi bicara di atas bantal. Tuh, pernah ngigo? Ngigo? Bukan ngigo. Lah orang bicara pas tidur? Sebelum tidur. Oh, sebelum tidur, keren ngigo. Sebelum tidur diajak ngomong anaknya. Kan nggak apa-apa ya, kita sebagai seorang ibu. Ada nggak ibu yang sehari aja nggak marah sama anaknya? Ada nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Marah mulu. Berarti ibu marah mulu kalau nggak ibu yang diomelin lakinya, anak yang diomelin. Tahu saya. Berarti kalau ada marah, kalau malam bisa minta maaf sama anak kita Bu. Berani nggak minta maaf sama anak? Nah, maafin bapaknya ya. Lah, orang mah ibu minta maaf, maafin bapaknya. Jadi bilang Bu, nak maafin ibu ya kalau hari ini ada marah. Nanti ibu lihat ya perkembangan psikologisnya ya. Betul, itu bagus banget. Jadi respon anak nanti dia juga akan minta maaf ya Ma, karena hari ini aku nakal, besok enggak lagi. Udah deh tidur dengan perasaan dua-duanya tenang. Enak Bu? Enak. Jadi jujur, belajar jujur anaknya ya. Betul, belajar terbuka. Jangan sampai anak-anak kita nanti curhat sama yang di luaran. Betul. Kalau masukannya yang bagus, kalau yang jelek yang rugi siapa? Yang rugi ibu bapaknya pastinya. Oke, saya mau bagi-bagi Bu April, dulu. bagi-bagi dulu nih. Ya, walaupun nggak banyak ya adik-adik ya. Sebab kalau banyak tadi ambil emaknya. Kita bagi-bagi. Lumayan. Ini kalau dikumpulin 1000 orang yang ngasih bisa beli motor. 1000 orang yang ngasih ya. Nungguin 1000-nya. Iya, nungguin 1000 bikin tablik akbar mulu Kang Jai. Iya, alhamdulillah. Ini mah makasih sayang. Nyenengin anak-anak. Tanyain namanya siapa, cita-citanya apa? Namanya siapa? Udah. Ahmad Dafwan. Dafwan mau jadi apa? Nih. Mau jadi kiai. Jadi kiai. Amin. Siapa nama? Siti Nusa Fitri. Fitri mau jadi apa? Dokter. Dokter, keren. Siapa? Aisyah mau jadi apa? Pilot. Pilot, keren. Pilot perempuan, cakep. Namanya siapa? Nusaibah. Saibah mau jadi apa? Koki. Jadi koki, keren. Chef, jadi chef. Masya Allah. Namanya siapa? Aziza. Aziza mau jadi apa? Guru. Jadi guru, keren. Keren kan Bu cita-citanya? Iya, luar biasa. Kosong. Salah. Ini. Namanya siapa? Iris. Iris jadi apa? Bella. Pramugari. Jadi pramugari. Udah ada pilotnya dan pramugarinya. Hebat orang-orang patrol. Mau jadi apa? Pilot. Pilot. Namanya siapa? Amar Fakih Jovan. Kapten Joban. Terima kasih. Namanya siapa? Awa. Awa jadi apa? Awa menjadi apa? Guru. Jadi guru, keren Awa. Namanya siapa? Zeha. Zeha jadi apa Zeha? Guru. Jadi guru. Namanya siapa? Aurel. Aurel. Anaknya Atta. Oh, Aurel siapa sih? Bini nyata ya? Iya, Mama Nur. Mau jadi apa? Mama Nur di dia. Oh iya, Mama Nur ya? Mama Nur. Mau jadi apa? Mau jadi dokter. Dokter Aurel, keren. Namanya siapa? Aira. Aira. Mau jadi apa Air? Guru. Mau jadi panggilnya Air. Mau jadi apa Aira? Guru. Guru. Namanya siapa? Andin. Andin. Mau jadi apa Andin? Pencak silat. Master silat luar biasa untuk Indonesia. Siapa namanya? Iya. Hah? Iya.
Dayang. Dayang mau jadi apa? Polisi. Apa? Polisi. Polisi. Wes keren. Dayang. Masya Allah. Dayang ini ya apa? Bicaranya masih belum lancar ya. Tapi Daya bisa Masya mendengar dengan Allah. baik. Alhamdulillah. Tapi sekolah Dayang? Hah? Belum sekolah? Oh udah selesai. Oh, sudah Emang selesai. Umur berapa? 5. 5 tahun. Ah? 5. Kelas 5. Oh, kelas 5. Masya Allah. Ibunya mana ibunya? Mbok. Mbok. Oh, nenek. Ibu nggak ada? Ibunya ke Malaysia. Oh, Ih, ada. ngarang banget. Ngarang. Emang ibu kemana ibu? Ini ke Malaysia. Oh ada di sini. Ada. Cuma ini Mbok. Mboknya yang antar yang ikut nenek. Masya Allah, Nek. Masya Allah. Semangat ya, Nek. Panjang umur. Amin. Dayang semoga jadi polwan besok ya. Amin. Alhamdulillah. Iya. Ibu mau jadi apa? Mau ditanya mau jadi apa? Saya jadi begini aja udah seneng katanya begitu. Bu, Aduh. jangan lupa ya setiap habis sholat ini anak-anak semuanya dibacain Al-Fatihah ya. Tuh, embun-embunannya tiup, Bu. wal jasad. Iya, laki juga dibacain. Kalau Al-Fatihah nggak mempan masih nakal juga yasinin. Buset diyasinin laki. Lah 41 tahlilan itu laki udah. Dia diyasinin. Emang kita roh diyasinin. Bisa. Gila ruh Yasin ya meninggoy. Iya. Parah Bu April nih. Jadi anak dibiasakan difatihahin Iya. roh dan jasadnya. Betul, biar dibikin- nyambung. Bener. Didoain juga sambil dibayangin saat baca Kalau Al-Fatihah. kalau dibacain Fatihah anak akan nurut. Kalau suami Bu bacain aja bon utang. Insya Allah nunduk tuh laki ya. Malu gue punya bini begini. Malu punya bini begini. Utang mulu yang dibacain. Nunduk tuh laki nunduk beneran. Malu dia. Aduh ya Allah ibu-ibu. Ibu-ibu repot nggak ngurusin anak? Repot Bu April. Repotan ngurusin anak apa? Anak sendiri? Iya tuh kan suami udah jujur banget ya. Anak apaan? Lah anak mertua mah laki lu dong. Anak mertua lebih repot bu. Kok sama sih? Lah. Oh begitu Bu April. Saya sebetulnya kasihan kalau Bu April repot. Boleh nggak saya cari yang baru? Buat meringankan beban Bu April. Jadi yang baru aja yang repot karena masih muda. Boleh. Emang boleh bu, saya mah nawarin bu Ustadz sama janda muda. Mantap. Tapi janda muda sebelah. Hah? Sebelah? Iya. Lah itu Sebelah. lah ucusnya doang yang terbang. Lah janda sebelah mah. Ogah saya utuh mau saya kalau utuh. Iya. Ya kuyang. Ogah kuyang mah medi itu. Ya udah janda utuh. Tapi tua. Oh jangan, emang kita panti jompo. Baik, Bu April, happy semua nih semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah Makasih pada ya, sehat. ibu-ibu semua Adik-adik, ya. makasih sayang ya. Oh iya, Terima balik- kasih. Balik lagi, pinter-pinter. Balik lagi, besok sekolah ya. Anak soleh-soleha. Ya, sekolah. Masya Allah. Udah silakan Ya, sayang, duduk, balik sayang. lagi ke emaknya Duduk, masing-masing. Masya Allah pinternya. Pinter, anak Masya Allah. soleh, anak Maafin ya soleh, sayang. anak soleha, anak soleha, Masya Allah pinter anak banget dah. soleha, Hmm. Anak soleh, Anak soleh, soleha, pinter anak banget. soleha, Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan bisa nyenengin orang tuanya besok. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Aduh, senang banget hati saya. Walaupun sudah jam 12 kurang 15. Iya, jam 12 malam. Hah? Kalau jam 12 lewat takut ada yang berubah. Itu mobil ngerem ya? Iya, di Pantura. Tuh lihat tuh di pohon tuh ada apaan tuh? Lampu, Bukan, daun. itu di pohon. Oh, ya, masa tahu ini malam Jumat tahu. Hati-hati ya. Saya sih cuma ngasih tahu doang. Tadi pas saya lewat di situ tuh. Iya, kan ada kuburan tuh. Pas saya lewat, bener ada batu nisan. Masya Allah, di kuburan ada. Ya udah jam segini mah kita sambil canda-canda aja nggak apa-apa ya. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah setiap perjumpaan pasti ada perpisahan. Semoga ini bukan perpisahan yang terakhir, bukan perjumpaan yang pertama,
tapi kita akan berjumpa lagi dalam waktu dan kesempatan. Saling doa, maafin kami dengan segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, Terima kasih, ibu-ibu. Bibi Terima semua. kasih. Maaf Selamat lahir ulang batin. tahun untuk Kopi Kopit pimpinan Kang Kiai Haji Zain Nuri.